Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi Meja Bundar, upaya diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau biasa disingkat KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1945 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BVO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rumroyen. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah situasi konferensi Meja Bundar. Apa latar belakang terjadinya konferensi Meja Bundar? Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintahan Republik Indonesia. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua belah pihak, yaitu Belanda dan Indonesia. Menyusul Perjanjian Rumroyen pada 6 Juli yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan, Muhammad Rum mengatakan bahwa Republik Indonesia yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka bersedia ikut serta dalam konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Pemerintah Indonesia yang telah diasingkan selama 6 bulan kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949 demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli sampai 2 Agustus, konferensi inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya, menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta. Ditetapkan bahwa konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag. Apa saja hasil dari konferensi Meja Bundar ini? Konferensi secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selamat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan. Apa dampak dari konferensi Meja Bundar ini? Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presidennya dengan Hatta sebagai Perdana Menteri yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat.
yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan yang dialami rakyat Indonesia selama 4 tahun revolusi nasional, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf. Terkait utang Hindia Belanda, Indonesia membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950 sampai 1956, namun kemudian memutuskan untuk tidak membayar sisanya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.